ngata-ngata seru kak, karena kuliah juga ngata-ngata baru nongkrong mak ikut mak. Kalau kamu tinggal di Makassar, pemandangan tadi bukan hal baru. Ban depan terangkat, knalpot meraung, dan jalanan jadi panggung. Aksi ini disebut dengan ngata-ngata, istilah lokal untuk gaya berkendara ekstrim. Dan setiap kali viral, responnya selalu sama. Razia, tangkap, dan bubarkan. Tapi besoknya remaja-remaja ini kembali lagi. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang salah, tapi kenapa ini tidak pernah berhenti. Kami menemui salah satu dari mereka. Dia pelajar. Kesehariannya sekolah, pulang, tidur sebentar, lalu nongkrong bersama teman-temannya. Orang tuanya tidak tahu saat ia melakukan aksi ngata-ngata. Ngata-ngata seru kak, karena kuliah juga ngata-ngata baru nongkrong mak ikut mak, diajar lah sama temanku Abul. Nah, saya kasih bawa motor, baru dia jadi stamina. Stamina itu yang dibonceng kak, untuk menstabilkan motor gitu. Dari kacamata psikologi, cerita seperti ini bukan kebetulan. Ada pola yang terus berulang di balik pilihan remaja masuk ke dunia ini. Perkembangannya kan masuk di kategori pencarian identitas dan eksplorasi. Remaja fokus pada pencarian identitas diri yang ditunjukkan dengan eksplorasi. Jadi eksplorasinya bisa macam-macam. Nah, kebetulan lingkungannya dia ketemu adalah ngata-ngata ini. Nah, jadi masuklah di lingkungan ngata-ngata tersebut. Ada alasan ilmiah kenapa perilaku ini susah berhenti. Ketika ban terangkat dan teman-teman bersorak, otak melepaskan hormon dopamin yang menciptakan rasa puas bahkan ketagihan. Nah, karena adanya hormon tadi ini, itu bisa membuatnya berulang. Karena kan kalau misal di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah tidak ada hormon itu. Nah, tapi pas berkumpul dengan kelompok teman-temannya, hormon itu ada gitu. Merasa dirinya itu lebih diterima lagi oleh kelompoknya. Nah, karena dia merasa diterima, itu kan memberi rasa nyaman sama kita. Secara budaya, ini bukan sekadar soal motor. Ini soal komunitas yang terbentuk bukan karena paksaan, tapi karena kesamaan waktu, kesamaan kebiasaan, dan kebutuhan yang sama untuk diakui. Motor tidak hanya sebagai kendaraan transportasi, tetapi juga dalam dimensi kebudayaan dia dipandang sebagai totemik. Jadi dia disimbolkan. Jadi motor dengan model yang lebih kalau anak-anak muda zaman sekarang tanpa bodi, rangka suara yang besar, itu menyebabkan mereka muncul keberanian itu sendiri. Bahkan tidak hanya itu, bagaimana ruang itu, terutama jalanan yang dimanfaatkan untuk bagaimana mereka mengaktualisasikan kebiasaan mereka di jalanan itu, ya sehingga dia punya rasa keberanian. Ngata-ngata ini semakin banyak meskipun terjadi misalnya dari sisi kepolisian misalnya selalu ada rahasia-rahasia, tapi ya ini masih tetap karena itu tadi dia kuat, karena itu tadi diperkuat di media sosial. Jadi memang dalam konteks perkotaan kontrol sosial itu sangat lemah. Jadi dalam satu bentuk misal program pemerintah bagus, tapi saya kira ada syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh anak-anak remaja, terutama dalam komunitas kelompok itu tadi, ngata-ngata. Yang lebih mengkhawatirkan, ini menyebar ke usia yang lebih muda. Kejadian yang pernah viral sebelumnya, dengan Wesgo pun anak-anak bisa mereplikasi gaya yang sama di jalan utama kampus. Karena bagi mereka yang tumbuh di lingkungan yang sama, ngata-ngata adalah bukti nyata bahwa mereka dilihat, diakui, dan dikenal. Lantas, bagaimana mengatasi hal ini? Saya pikir bisa dilakukan adalah menyediakan fasilitas yang sesuai dengan minat bakat anak gitu. Misal dia suka dengan pertunjukan, karena ngata-ngata biasa identik dengan pertunjukan, bisa dimasukkan ke komunitas atau dicarikan lingkungan yang menuntut si anak yang biasa tampil, atau misal yang kalau berkaitan dengan motorik berarti olahraga motorik gitu ya, bisa lompat jauh, lompat
indahkah berenang atau apa begitu. Intinya membuat si anak ini merasa tergugah, termotivasi saat melakukannya begitu. Terutama orang tua. Saya kira hal yang biasa. Seringkali kita bilang, tolong orang tua jaga anaknya supaya tidak terlibat dalam hal-hal yang negatif atau tindak kriminal yang bisa menyebabkan anak itu mati atau misalnya di penjara segala macam. Nah, ini kan kontrol sosial dimulai dari keluarga, family. Karena lingkungan keluarga ini yang membuat sebenarnya anak-anak itu lebih dekat. Karena kalau di luar dari family, kan ada kita kalau dalam antropologi itu ada family, nuclear family dan extended family. Nah, ini kan lingkungan selalu yang mempengaruhi di luar dari family. Tapi makanya untuk penguatan nilai itu ada dalam keluarga. Jadi bagaimana proses internalisasi itu terus diberikan kepada anak itu sehingga anak itu bisa bertumbuh dan juga bisa memahami konteks budaya terutama di mana dia berada, lingkungan di mana dia berada. Polisi sudah berulang kali menindak. Pemerintah pernah membuat event balapan resmi. Tapi selama ruang ekspresi itu tidak ada dan selama orang tua tidak hadir dalam pencarian identitas anaknya dan selama pengakuan paling mudah didapatkan di jalanan, ban itu akan terus terangkat. Mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghentikan mereka, tapi apa yang belum kita sediakan.